Hey guys, selamat datang di Tab. Halo guys, gimana kabar? Mantap semuanya? Good kalau semuanya mantap. Kalian pernah dengar nggak? Seorang pemuda yang menggadaikan mobil Lamborghini-nya senilai 200 ribu rupiah. 200 ribu rupiah, mobil Lambo digade. Nah, bagi kalian yang belum pernah dengar atau belum pernah tahu kisah ini, sebelum kita lanjut, kalian tekan dulu nih tombol subscribe-nya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys, oke? Jadi suatu hari ada seorang pemuda yang pergi ke Pegadaian ingin menggadaikan mobil Lamborghini-nya, kan begitu. Begitu sampai dia di Pegadaian, orang-orang di Pegadaian itu pada ngeliatin, wih, ini siapa nih? Cowok masih muda nih, ganteng kan? Turun dari Lamborghini, wih keren kan, Lamborghini coy, kan begitu. Jadi gitu dia turun, disambut baik lah, dilayani dengan sangat baik sama petugas-petugas Pegadaian, mulai dari security segala macamnya kan begitu. Dan orang-orang yang ada di Pegadaian semua mata tertuju pada nih orang kan begitu, sama pemuda ini kan begitu. Terus si front office, petugas front office-nya itu manggil, "Bapak, ada yang bisa kita bantu?" Terus si pemuda ini datang menghampiri si front office-nya ini, petugas front office. Dia bilang gini, "Bu, saya mau menggadaikan mobil saya." "Mobil Bapak apa ya?" "Itu yang parkir di depan." "Yang mana?" "Itu, yang Lamborghini." Bapak mau butuh pinjaman berapa M gitu, berapa miliar?" "Enggak, saya nggak butuh berapa miliar," kata. "Jadi saya cuma butuhnya 200 ribu rupiah aja gitu." 200 ribu katanya. "Iya, bisa kan?" Ya si front office-nya ya bisa sekali Pak. Kenapa? Jangankan 200 ribu, 5M Bapak ngajukan pinjaman juga bisa kok katanya. "Enggak, saya nggak butuh 5M, saya cuma butuhnya 200 ribu aja gitu." "Oh gitu ya Pak ya, Bapak nggak salah nih." "Enggak." "Bapak mau berapa lama minjamnya?" "Kira-kira 1 bulan aja bisa nggak 200 ribu? Jaminannya ini mobil Lamborghini saya." "Nggak apa-apa, mobil Lamborghini saya sama surat-suratnya saya letakkan nih, letakin nih di Pegadaian ini gitu loh." "Oh gitu ya Pak ya." "Ya bisa sih Pak. Bapak yakin nih nggak mau nambah nilai pinjamannya?" "Enggak, saya butuhnya cuma 200 ribu aja." 200 ribu Pak. Berkali-kali front office-nya itu nanya, 200 ribu aja Pak. "Iya, saya 200 ribu aja butuhnya." "Ya udah, saya urus sekarang." Diurus administrasinya. Kemudian si front office-nya ini, si petugasnya ini, "Bapak, ini uang pinjaman Bapak senilai 200 ribu. Oke, ini surat-surat mobil saya, ini kunci mobil saya. Mobil saya nanti ini aman nggak?" "Oh aman Pak, pasti aman. Kita simpan di tempat yang paling aman. Pokoknya mobil Bapak nggak, jangankan hilang, lecet pun enggak," katanya. "Oh iya ya, lecet pun enggak?" "Iya, pokoknya kita simpan aman. Dan surat-surat mobil Bapak ini pasti aman di tempat penyimpanan kita." Wah, syukur dah kalau misalnya aman. "Oke ya, ini kunci mobilnya, ini surat-surat mobil saya. Saya mau pergi." "Bapak mau kemana ini?" "Saya mau ke airport." "Oh gitu, iya saya mau kejar penerbangan ini kayaknya apa? Ini saya udah mau, Pak, ini pesawat saya udah mau berangkat 2 jam lagi." Kemudian dia telepon taksi, dia pesan taksi online, datang taksinya, dia pergi gitu kan. Orang-orang di Pegadaian ini bingung. Ini orang antara bodoh atau gimana ya, atau ngeprank atau apa gitu. Kemudian si petugas front office-nya bilang gini, "Iya, nggak tahu juga sih ya, itu kenapa ya dia ya, teman butuh pinjamannya 200 ribu gitu loh. Sedangkan nilai agunan dia aja, dia mengajukan pinjaman 5M itu pasti dikasih, pasti dapat gitu. Dia cuma butuh 200 ribu. Ini kayaknya memang orangnya bodoh kali ya," katanya. Oke. 1 bulan berlalu, si pemuda ini kembali lagi ke kota ini gitu. Setelah melakukan perjalanan bisnis keluar kota selama 1 bulan, dia datang lagi ke Pegadaian itu. Kemudian dia masuk, dia bawa surat Pegadaiannya itu. Dia tanya sama ini, dia jumpain front office, "Ibu, saya mau bayar pinjaman saya beserta dengan bunganya." "Oh, boleh Pak, boleh," kata petugas front office-nya gitu. "Ini Ibu, uang 200 ribunya ditambah berapa bunganya saya bayar lunas." Kemudian diurus administrasinya, dibayar lunas.
Si Pronovic ini masih penasaran gitu. 1 bulan dia simpan pertanyaan ini. Dia tanya begini, Pak, maaf ya, saya boleh bertanya nggak, Pak? Apa itu, Bu? Ditanya sama si pemuda ini. Bapak, kenapa hanya minjam 200.000 yang Bapak gadaikan itu ini mobil Lamborghini Bapak? Apa Bapak kemarin dihipnotis atau jadi bodoh atau gimana? Terus itu kan rame yang ngeliatin itu. Karena kan mobil Lamborghini-nya udah dibawa keluar gitu. Itu kan ada ditaruh di parkiran depan gitu. Jadi orang, "Wih, mobil Lamborghini siapa?" kan gitu. Jadi si pemuda ini dengan senyum bilang, "Kebanyakan orang berpikir saya bodoh." Ya, saya sih nggak peduli orang mau bilang saya bodoh atau enggak. Tapi yang jelas, yang saya lakukan ini begini ya, katanya gitu. "Ibu, kalau saya harus memarkirkan atau menyimpan mobil saya di tempat penyimpanan mobil, saya harus mengeluarkan biaya itu lebih dari 200.000, bahkan mungkin jutaan. Apalagi nilai mobil saya ini miliaran, Lamborghini. Coba saya simpan di Pegadaian, saya hanya bayar 200.000 lebih. Mobil saya aman, surat-surat mobilnya aman, bahkan lecet pun tidak mobil Lamborghini saya. Saya hanya keluar uang 200.000 lebih. Gimana saya nggak untung banyak, Bu?" Semua orang yang di Pegadaian itu tepuk tangan. Dan mereka bilang, ini pemuda cerdas. Ketika orang lain berpikir dia bodoh, dia keliru, dia mungkin melakukan sebuah kesalahan yang fatal atau ngambil keputusan yang keliru, orang nggak tahu latar belakang dia mengambil keputusan itu. Ternyata dia punya pertimbangan sendiri, punya keuntungan tersendiri yang orang lain tidak lihat gitu loh. Bisa bayangin nggak? Seandainya dia simpan mobilnya ini di tempat penyimpanan mobil atau penjagaan mobil selama 1 bulan, Lamborghini berapa dia harus bayar? Pernah terpikir? Belum lagi tempat itu mobil Lambo loh, resiko kehilangan, lecet, dan yang lainnya. Wih, banyak. Di Pegadaian ini kan disimpan benar-benar ini karena kan, Lamborghini jangan sampai kenapa-kenapa. Tempat kenapa-kenapa nih mobil, ini Pegadaian bisa ganti ruginya kan banyak kan begitu. Oke? Jadi petugas Pronovic-nya bengong ini. Hah? Iya ya. Yang bodoh itu siapa sekarang? Tapi begini ya, kisah ini tidak ada menunjukkan siapa yang bodoh, siapa yang pintar, enggak. Pegadaian kan mengambil keuntungan dari nilai nominal pinjaman kreditur kan begitu. Ya apapun yang mau dijamin itu ya nggak ada masalah kan begitu. Orang berpikir terkadang ini, kisah ini mengajarkan bahwa terkadang apa yang kita pikirkan atau kita lihat dari keputusan atau tindakan seseorang, kita mungkin memikirkannya itu, ini orang keliru gitu. Tapi belum tentu yang orang tersebut lakukan itu keliru. Terkadang ilmu bodoh ini kan namanya ilmu bodoh gitu. Kelihatannya bodoh, padahal di balik itu ada sebuah kecerdasan yang tidak terpikirkan oleh orang lain kan begitu. Terkadang ilmu bodoh ini diperlukan dalam hidup. Kenapa? Orang berpikir mungkin, ini orang kok kayak gitu ya keputusannya ya, kok geblek gitu yang dilakukan. Tapi coba lihat keuntungan di balik itu semua. Jadi belajar dari kisah ini, jangan terlalu cepat mengambil keputusan atau kesimpulan menilai seseorang. Dalam hidup ini kita perlu mempertimbangkan segala aspek benar, tapi kembali lagi, apa yang bisa menjadi keuntungan bagi kita dan itu tidak merugikan bagi orang lain. Paham ya? Di pemuda yang ini, dia punya keuntungan mobilnya ini bisa terjaga dengan aman, dia hanya mengeluarkan uang sekitar senilai 200.000 lebih, dan Pegadaian tetap untung. Untungnya dari mana? Bunga pinjaman yang senilai 200.000-nya itu. Simple kan? Tidak ada yang dirugikan, sama-sama untung. Tapi orang lain yang melihat peristiwa ini atau kejadian ini kan berpikir, kok bisa sampai ke situ ya gitu. Awalnya si pemuda ini dipikir bodoh, keliru, atau gimana, tapi ternyata dia lebih cerdas dari apa yang kita pikirkan. Oke?
Jadi bagi kalian yang setuju atau kalian yang suka dengan kisah ini, kalian tekan tombol like dan kalian share di sosmed kalian. Bagi kalian yang mau komen, komen aja. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys, oke? Akhir kata dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan melindungi kita semua. Yuk, bye-bye.